Baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama yang ada di bab 1 pelajaran kita di semester ganjil. Kita akan membahas di bab 1 yang disebut dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, barang tentu semua anak-anakku akan bertanya, apa sih isinya kalau belajar ilmu ekonomi? Nah, dalam belajar ilmu ekonomi sebenarnya bukan hal yang menakutkan, karena yang kita pelajari adalah apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, di rumah, di sekolah, dan dimanapun akan ada hubungannya dengan yang disebut dengan hal ekonomi. Sebab belajar ekonomi itu adalah mempelajari bagaimana sih kita dalam sehari-hari untuk dapat bertahan hidup. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita langsung saja masuk ke bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi. Kita akan masuk kepada pengertian ekonomi. Pertama, kalian semua harus mengerti apa yang disebut dengan ekonomi. Nah, dalam sejarahnya kata-kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan oikos dan namos. Nah, oikos dan namos memiliki pengertian bahwa oikos itu dalam bahasa Yunani dibuat pengertian ke bahasa Indonesia disebut dengan keluarga atau boleh juga disebut dengan rumah tangga. Nah, kalian boleh memperhatikan materi yang sudah saya siapkan yang ada di layar Anda. Yang kedua adalah namos. Namos itu adalah aturan atau boleh disebut dengan peraturan atau boleh juga disebut dengan hukum. Maka dalam pengertian sempitnya, oikos namos itu disebut juga dengan aturan dalam rumah tangga. Nah, kira-kira itulah pengertian singkat atau pengertian secara sempit kata-kata dari ekonomi. Nah, berikutnya kita perlu memahami juga bagaimana pemakaian kata-kata ekonomi itu dalam setiap hari di dalam kehidupan kita. Maka kalian juga mungkin sering mendengar dari teman, dari orang tua, dari media televisi, atau dari sumber surat kabar manapun sering menyebut atau mendengar namanya kata-kata ekonomi. Maka untuk lebih pahamnya, ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka manusia pasti mengalami yang disebut dengan masalah. Berangkat dari masalah, maka muncul yang diakibatkan dari masalah tersebut adalah yang disebut kebutuhan manusia. Selanjutnya kita akan bahas bahwa ilmu-ilmu ekonomi itu memiliki macam-macam. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Nah, yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi secara teori dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ekonomi mikro dan yang kedua adalah teori makro. Maka selanjutnya mari kita sama-sama melihat apa sih yang disebut dengan ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Bahwa ilmu ekonomi deskriptif di sana adalah ilmu yang khusus mempelajari atau mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu. Jadi belajar ilmu deskriptif itu adalah ilmu yang khusus mempelajari atau mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi di dalam ekonomi masyarakat, sampai nanti yang terkecil adalah ekonomi secara individu. Nah,
di dalam keluarga kita juga tidak terlepas dari yang namanya masalah-masalah ekonomi. Nah, yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Maka di sana disebutkan bahwa ilmu ekonomi teori adalah pandangan yang menggambarkan kegiatan ekonomi yang memiliki sifat hubungan yang nyata dan menggambarkan ramalan suatu peristiwa yang kemungkinan terjadi di masa depan dan membawa perubahan-perubahan. Nah, ilmu ekonomi teori ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan ekonomi kita sekarang, masalah-masalah apa yang terjadi, nanti itu akan dapat untuk menggambarkan bagaimana perekonomian kita di masa mendatang. Nah, nanti ini akan dibuat seperti sebuah penelitian dan diteliti oleh pakar-pakar ekonomi, maka dibuat hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, dan ini akan dikembangkan untuk bagaimana mengembangkan perekonomian di masa mendatang. Nah, yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Mari kita sama-sama menyimak. Di sana disebutkan ilmu ekonomi terapan adalah ilmu yang menerapkan ilmu dalam merumuskan segala kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk mengasah masalah ekonomi yang terjadi. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan peraturan-peraturan yang akan dirumuskan untuk membahas kegiatan ekonomi kita sendiri. Nah, sekarang mari kita melihat apa sih sesungguhnya pengertian ilmu ekonomi secara umum atau secara luas. Mari kita baca dan kita lihat sama-sama. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Nah, bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari setiap perilaku individu, setiap perilaku masyarakat, bagaimana individu, bagaimana masyarakat tersebut untuk memakmurkan hidupnya, untuk membuat kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang berikut adalah inti permasalahan ekonomi itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jadi pada prinsipnya bahwa ada dua hal penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak ada batas. Artinya kebutuhan itu tidak memiliki batasan apapun. Sedangkan di sana disampaikan bahwa alat pemuas kebutuhan itu sendiri jumlahnya terbatas. Nah, jumlah yang tidak terbatas di sini tidak memiliki pengertian bahwa alat itu tidak ada. Alat itu tersedia, alat pemuas kebutuhan tersebut tersedia jumlahnya di tengah-tengah masyarakat. Namun, karena kebutuhan setiap individu atau anggota masyarakat tersebut berbeda-beda dan alat pemuas kebutuhan tersebut memiliki butuh perjuangan untuk mendapatkannya, maka seringkali alat pemuas kebutuhan masyarakat tersebut atau alat pemuas kebutuhan individu tersebut seringkali tidak terpenuhi. Nah, itu yang disebut dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. Anak-anakku, sekarang kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah kebutuhan manusia. Mari kita perhatikan sama-sama bahwa dalam kehidupan sehari-hari segala makhluk hidup tidak terlepas dari yang namanya adalah kebutuhan. Maka untuk mengetahui lebih banyak lagi, mari kita memperhatikan apa sih yang disebut dengan kebutuhan. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita bahas mengenai kebutuhan manusia. Apa sih yang disebut dengan kebutuhan manusia? Bahwa kalian boleh membaca di sana bahwa yang disebut kebutuhan manusia itu adalah
segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, individu atau golongan, berupa barang atau jasa yang dipergunakan untuk mempertahankan hidupnya sehari-hari. Nah, jadi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya, maka itulah yang disebut dengan kebutuhan sehari-hari atau boleh disebut dengan kebutuhan manusia. Nah, berikutnya mari kita membahas, di sana disebut dengan klasifikasi kebutuhan manusia. Jadi di sana disebutkan ada 5 klasifikasi kebutuhan manusia tersebut. Nah, yang pertama disebut di sana adalah kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaan. Yang kedua berdasarkan sifat kebutuhan. Yang ketiga berdasarkan waktu kebutuhan. Yang keempat berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang kelima menurut wujudnya. Maka mari kita bahas satu persatu dalam pembahasan berikutnya. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaan. Jadi ada 3 disebutkan di sana. Yang pertama adalah kebutuhan primer, adalah kebutuhan utama. Maksudnya di sana adalah kebutuhan utama adalah segala kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya sangat utama dari kebutuhan yang lain. Misalnya adalah yang tidak boleh kita lupakan atau tidak boleh kita hindarkan adalah kebutuhan yang paling utama adalah sehari-hari adalah konsumsi atau makanan. Nah, jenis kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang apabila kebutuhan utama atau kebutuhan primer tersebut sudah terpenuhi. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Bagi yang ekonominya sudah tercukupi dan sudah mampu untuk mencukupi kedua kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan primer dan sekunder, maka ada kebutuhan yang ketiga yang disebut dengan kebutuhan mewah. Kebutuhan mewah ini tidak semua orang mampu untuk mewujudkan kebutuhan mewah, sehingga kebutuhan ini dapat terwujud apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya sudah terpenuhi. Sekarang mari kita lanjut anak-anakku kepada jenis kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yang kedua adalah kebutuhan secara rohani. Apa sih yang disebut dengan kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi dalam artinya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh fisik kita sendiri secara daging. Nah, yang kedua adalah kebutuhan rohani. Apa sih yang disebut dengan kebutuhan rohani? Tadi disebutkan selain kebutuhan secara badaniah atau secara fisik, maka makhluk hidup juga membutuhkan yang disebut dengan kebutuhan rohani. Secara khusus terhadap manusia, bahwa manusia itu sangat membutuhkan yang disebut dengan kebutuhan rohani. Supaya apa? Bahwa selain kebutuhan jasmaninya terpenuhi, maka juga perlu yang disebut dengan kebutuhan rohani. Bahwa kita tahu dalam kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya secara ibadah atau rohani. Bisa dipastikan bahwa seluruh manusia yang hidup di muka bumi memiliki keyakinan, memiliki rohani. Nah,
Tergantung kepada individu-individu tersebut bagaimana memenuhi kebutuhan rohaninya masing-masing. Mungkin boleh melalui yang disebut dengan rekreasi, berdoa, beribadah, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mari lanjut kepada jenis kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan berdasarkan waktu kebutuhannya. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu kebutuhannya dapat kita bedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kebutuhan saat ini atau yang dikenal dengan kebutuhan sekarang. Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa sih yang disebut dengan kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan di mana kebutuhan tersebut tidak boleh ditunda-tunda. Jadi pemenuhannya juga harus pada saat kita membutuhkannya. Jadi seperti misalnya obat kepada orang yang sakit. Dan banyak juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sifatnya harus dipenuhi pada saat itu juga. Nah, yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan ini kita persiapkan mulai dari sekarang, tapi pemenuhan kebutuhannya akan dilakukan untuk masa mendatang atau di masa depan. Contohnya misalnya apa? Contohnya adalah belajar. Belajar itu adalah untuk bekal kita di masa mendatang nanti. Baik, anak-anak, kita lanjutkan kepada jenis kebutuhan yang keempat. Jenis kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan yang didasarkan subjek yang membutuhkan. Nah, kebutuhan ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Pada dasarnya, semua orang, semua manusia memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan itu yang sama, tapi secara umum kebutuhan antara individu dengan individu lain adalah berbeda. Seperti misalnya, akan berbeda kebutuhan antara orang sekolah atau anak sekolah dengan kebutuhan orang yang sudah bekerja di perusahaan atau di lingkungan yang lain. Nah, itu pembagian kebutuhan atau yang disebut dengan kebutuhan secara individu. Yang kedua adalah kebutuhan secara berkelompok, di mana kebutuhan ini adalah sama-sama dibutuhkan oleh beberapa orang yang berbeda. Dalam tanda arti, setiap orang yang berada dalam satu kelompok yang sama, maka kebutuhannya juga akan sama. Nah, itu penjelasan mengenai kebutuhan kelompok. Sangat luas mengenai yang disebut dengan kebutuhan kelompok. Namun anak-anakku semua cukup untuk mengambil kesimpulan saja bahwa kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan lebih dari satu orang dalam kelompok tertentu. Nah, sekarang kita lanjut. Adalah jenis kebutuhan menurut wujudnya. Ini adalah pembagian jenis kebutuhan yang tadinya di awal sudah saya sampaikan bahwa jenis-jenis kebutuhan itu dibagi menjadi ke dalam 5 kelompok. Nah, yang terakhir adalah jenis kebutuhan menurut wujudnya. Maka jenis kebutuhan menurut wujudnya juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan material dan yang kedua adalah kebutuhan secara spiritual. Kebutuhan material adalah kebutuhan individu atau kebutuhan manusia yang sifatnya adalah materi. Nah, segala sesuatunya yang bersifat materi, maka itulah yang disebut dengan kebutuhan manusia yang sifatnya secara material. Yang kedua adalah kebutuhan spiritual, bahwa kebutuhan spiritual itu di awal sudah
juga tadi kita sama-sama membahas bahwa kebutuhan spiritual itu ada hubungannya erat dengan kebutuhan rohani. Nah, bahwa manusia itu selain fisik juga ada di dalamnya adalah rohani. Artinya kebutuhan spiritual itu juga harus tercukupi supaya manusia itu dapat hidup dengan baik dan melakukan aktivitasnya dengan sehari-hari dengan sangat baik. Nah, yang mungkin itu anak-anakku yang bisa kita bahas sama-sama dalam pertemuan pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan di kemudian hari dalam metode berikutnya. Semoga kita semua, terutama anak-anakku semuanya yang belajar dari rumah, semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semua dalam keadaan sehat. Terima kasih, sampai jumpa.